Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Tidak terasa sudah hari Rabu lagi ya Sobat Maestro. Dan kembali saya Esther bisa hadir di studio Maestro dan bertemu kembali dengan Anda semua dimanapun Anda berada dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Dan sebelum kita dengarkan renungan yang mau saya sampaikan malam ini, mari ya kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Kita sepakat, kita bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa mendengarkan apa yang mau Engkau nyatakan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani malam ini. Hamba minta hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan malam ini semua berasal daripada-Mu. Dan biar apa yang disampaikan juga membawa perubahan demi perubahan yang lebih baik lagi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Urapi kami semua Tuhan, jamah dan lawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sobat Maestro, beberapa hari yang lalu dalam sebuah tayangan stasiun TV swasta ya, saya sebetulnya nggak begitu suka nonton TV Sobat Maestro, tapi entah kenapa saat itu saya nyalakan TV gitu, saya setel TV dan saya melihat ada pemberitaan yang menayangkan tentang sekelompok bapak-bapak masuk ke dalam sebuah desa yang lumayan terpencil di daerah Kalimantan. Mereka ini menggunakan truk besar yang membawa berbagai macam perlengkapan atau peralatan. Di situ diperlihatkan bagaimana dengan susah payah mereka berjalan menuju lokasi yang mereka tuju karena medan perjalanan memang cukup sulit Sobat Maestro. Dan pada akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang keadaannya sangat tidak layak tinggal. Ternyata bapak-bapak ini datang untuk memperbaiki rumah tersebut. Dan mereka juga buatkan sebuah kamar mandi atau WC di luar rumah. Karena ternyata rumah tersebut nggak punya kamar mandi gitu, nggak punya WC. Jadi kalau mereka mau mandi, mereka ke sungai gitu, yang terdekat dari rumah mereka. Bapak-bapak ini Sobat Maestro ya, tergerak untuk membantu karena mereka mendengar ada satu anak kecil usianya sekitar 6 tahun. Dia tinggal di rumah itu dan luar biasa mengharukannya, anak ini ternyata harus jadi tulang punggung bagi keluarga ini di usianya yang masih sangat belia. Dia harus cari uang untuk kelangsungan hidup buat keluarga ini. Dia harus cari uang buat siapa? Buat ibunya yang ternyata buta dan tuli. Sementara kakak perempuan satu-satunya itu menderita Down syndrome atau cacat mental ya, keterbelakangan mental gitu. Dan dia punya adik satu-satunya yang juga masih sangat kecil, masih berusia sekitar 2 atau 3 tahunan lah Sobat Maestro. Nah, anak laki-laki ini mencari uang dengan cara memungut buah-buahan yang jatuh di kebun-kebun orang atau di hutan, dan lalu anak ini menjualnya untuk mendapatkan uang demi kelangsungan hidup mereka. Waktu saya menonton acara berita di TV tentang hal ini, hati saya benar-benar sangat terharu Sobat Maestro. Bagaimana mungkin gitu seorang anak yang masih sangat belia, tapi dia sudah harus menanggung penderitaan seperti ini gitu. Sementara harusnya kan seusia dia ini masih bermanja-manja pada ayah dan ibunya ya. Jadi di situ diceritakan ayahnya juga nggak ada di rumah gitu, nggak tahu tinggalin mereka kemana Sobat Maestro. Nah di usianya yang masih sangat belia ini kan harusnya anak seumur seperti ini itu harusnya masih manja gitu sama mama papanya, atau mungkin juga masih digendong-gendong, ditimang-timang, atau juga mestinya masih bermain-main dengan teman-teman sebayanya atau seusianya. Tapi dia, anak ini sudah menjadi tulang punggung buat keluarganya. Dan saya bersyukur akhirnya ada orang-orang yang peduli. Mereka gak cuma kesian aja gitu
tapi mereka segera bertindak untuk menolong keluarga ini. Tuhan turun tangan lewat bapak-bapak ini ya Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro, kalau kita perhatikan cerita yang baru saja saya sampaikan ini, tentunya kita sependapat kalau anak kecil ini dari segi usianya, dari segi fisiknya, tentu lemah untuk menanggung semua beban yang harus dialaminya. Tapi mengapa anak kecil ini punya kekuatan untuk menjalani semua ini? Nah Sobat Maestro, saya jadi teringat satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Anda boleh catat 2 Korintus 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan ya Sobat Maestro, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Nah Sobat Maestro, ayat ini adalah pengingat yang kuat mengenai pertolongan Tuhan bagi Anda dan saya ketika kita mencapai batas akhir dari kekuatan kita. Amin. Anak ini yang tadi saya ceritakan lemah Sobat Maestro, lemah secara usia, lemah secara fisik. Gak mungkin kan dia kuat sekuat orang dewasa ya kan? Tapi lihat Sobat Maestro, justru di balik kelemahannya, di situ terletak kekuatannya. Amin. Kekuatan ini bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Nah Sobat Maestro, ketika Paulus menulis ayat tersebut pun, Paulus sedang merasa lemah. Dia sedang dilecehkan kemanapun dia pergi oleh roh jahat yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Masalah-masalah dan gangguan-gangguan konstan ini membuat Paulus hampir-hampir menyerah Sobat Maestro. Dan dia mohon pada Tuhan 3 kali untuk bisa mengangkat pencobaan tersebut. Paulus jelas berada di ambang batas kekuatannya. Dia sedang dalam keadaan lemah dan sangat lemah. Memang Sobat Maestro, masalah yang dialami Paulus dengan anak yang tadi saya ceritakan mungkin berbeda ya, atau dengan masalah kita pun berbeda gitu, masalah Paulus. Tapi mereka sama-sama di keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan yang lemah, dalam kelemahan Sobat Maestro. Mungkin saat ini pun ada dari Anda yang sedang merasakan seperti ini, merasa lemah dan tidak berdaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit penyakit dan sebagainya yang sedang kita alami. Dan Paulus pun bahkan sampai berdoa 3 kali, minta intervensi Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Tapi tetap aja, duri dalam daging itu tetap ada Sobat Maestro. Dan tanggapan Tuhan untuk permintaan Paulus adalah ayat yang tadi saya bacakan, bahwa kekuatannya, kekuatan Tuhan ya, nyaknya huruf besar Sobat Maestro, itu menjadi sempurna dalam kelemahan Paulus. Nah, apa artinya sempurna di sini? Artinya adalah bahwa kekuatannya, kekuatan Tuhan sampai pada kedewasaan penuh. Kekuatannya atau kekuatan Tuhan dimanifestasikan sepenuhnya. Sepenuhnya dinyatakan di dalam kelemahan kita. Amin. Dan apa tanggapan Paulus Sobat Maestro? Dia melanjutkan dengan menyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 9-10. Anda nanti baca ya, di pasal yang sama ini Sobat Maestro, Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow Sobat Maestro, keren banget ya Sobat Maestro. Dalam segala pergumulan, dalam segala masalah yang kita hadapi dan kita merasakan lemah, tapi di situ Paulus jelas mengatakan jika kita lemah, maka kita kuat. Amin. Sobat Maestro, tampaknya memang kadang-kadang kita ini harus sampai pada akhir dari diri kita sendiri sebelum kita dapat melihat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa Tuhan lebih dari cukup untuk kita. Amin.
jika kita berada di batas akhir daripada kekuatan kita atau mendekati titik itu, maka kita harus berpegang kepada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Berserah dan taruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti, Sobat Maestro, akan membawa kita ke tempat di mana kita akan mengalami terobosan. Dan kita akan temukan kekuatan dan arah yang kita butuhkan. Amin. Arah yang Tuhan pimpin, arah yang Tuhan tuntun gitu, Sobat Maestro. Kekuatan Tuhan ini menjadi nyata dan sempurna justru di saat kita berada di batas akhir daripada kekuatan kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, lalu kita sadar dalam kelemahan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Itulah keuntungan kita berada dalam kelemahan. Amin. Nah, Sobat Maestro, ketika kita kuat, mungkin dalam kemampuan, mungkin kita kuat dalam keahlian kita, dalam sisi materi dan sebagainya, kita akan tergoda untuk bekerja sendiri dalam melakukan apapun. Dan itu dapat membawa kita kepada kesombongan, Sobat Maestro. Tetapi ketika kita lemah dan kita membiarkan Tuhan untuk mengisi kita dengan kekuatannya, maka kita akan menjadi lebih kuat daripada ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Tujuan utama Tuhan atas kelemahan kita adalah untuk memperlihatkan kekuatannya, kekuatan Tuhan, Sobat Maestro. Kekuatan seperti yang ada pada Yesus ketika Yesus menerima cawan salib dan memampukannya untuk bertahan di sana sampai pekerjaan kasih sempurna diselesaikannya. Jadi Sobat Maestro, ada kalanya Tuhan izinkan kelemahan terjadi dalam hidup kita melalui apa yang kita alami, dengan tujuan untuk kita bisa belajar rendah hati kalau kita itu perlu kekuatan daripada Tuhan, kita mengandalkan kekuatannya, dan juga untuk menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa atas setiap kita. Filipi 4 ayat 13 demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam hari ini, yang sungguh menguatkan setiap kami. Tuhan, kami sungguh belajar dari anak kecil yang tadi di usianya yang begitu masih sangat belia, dengan keadaan yang tentu saja lemah. Tapi kami belajar banyak bahwa dalam kelemahannya justru terletak kekuatannya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, mungkin secara usia kami sudah jauh berbeda dari anak yang tadi diceritakan. Tapi seringkali kami sebagai orang-orang yang seharusnya mengandalkan Engkau sepenuhnya, tapi kami merasa lemah oleh keadaan, oleh situasi, oleh masalah yang kami alami Tuhan. Seringkali kami menjadi pribadi yang mengandalkan kekuatan kami sendiri dan tidak belajar untuk bisa rendah hati dan mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Tapi Tuhan, malam hari ini melalui apa yang sudah kami dengar, kami dikuatkan, kami termotivasi Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak jatuh. Ada pertolongan-Mu yang selalu memberi kami kekuatan. Dan sehingga semua ini yang kami alami Tuhan, ketika Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan, ada satu kekuatan yang memampukan kami untuk bisa menjalani bahkan melalui setiap pergumulan yang kami alami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa dalam segala kelemahan kami, justru di situ terletak kekuatan pada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang surga, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu yang mengubah sikap hati kami malam hari ini. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar ini bisa mengubah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan, tidak hentinya kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, sebab Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai malam hari ini, tapi hamba percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sampai kapanpun Engkau Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20.
Tuhan Yesus memberkati.